Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil jaza. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman kelas 12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita kembali bertemu di pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan selalu semangat, selalu Allah berikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa terus bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam belajar dan dalam aktivitas yang lainnya. Nah teman-teman, setelah pertemuan pertama kemarin kita telah membahas sebagian kecil tentang hari kiamat. Insya Allah di kesempatan kedua ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang beriman kepada hari kiamat atau kehidupan manusia di hari kiamat. Nah teman-teman sekalian, kita akan lebih dalam lagi dalam membahas dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat. Kita bisa lihat dalil yang pertama ada di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat yang ke-1 hingga ke-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya adalah apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian di ayat selanjutnya atau di surat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Terjadinya hari kiamat itu tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita dustai. Khafidatun rafi'ah. Kejadian hari kiamat itu bisa merendahkan satu golongan, bisa juga meninggikan satu golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbatha. Maka jadilah dia debu yang berterbangan. Di pertemuan kemarin kita telah membacakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di Quran, di surat yang lain seperti di Quran surat Al-Qari'ah. Di situ dikatakan bahwa wa takunul jibalu kal'ahnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas kembali di Quran surat Al-Waqiah ini, wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Allah angkat gunung yang besar itu, kemudian setelah diangkat Allah hancurkan berkeping-keping. Itu bagaimana dahsyatnya, kengeriannya nanti pada hari kiamat.
Kemudian di Quran surat Al-Qiyamah ayat ke-6 sampai ke-10, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Kapankah hari kiamat itu datangnya? Fa idza bariqal basar, maka apabila mata terbelalak karena ketakutan, wa khasafal qamar, dan apabila telah hilang cahaya rembulan, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan dikumpulkan, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Di ayat ini seolah Allah Subhanahu wa taala menantang, menjawab orang-orang kafir yang dahulu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Kalau benar kiamat itu akan terjadi, kapan terjadinya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, fa idza bariqal basar. Kamu nanya seperti itu, nanti mah ketika mata kamu terbelalak ketakutan, wa khasafal qamar, akibat dari hilangnya cahaya rembulan, Allah hilangkan cahaya rembulan. Ketika cahaya rembulan itu Allah hilangkan, malam yang begitu terang otomatis menjadi gelap gulita. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan matahari dan bulan yang awalnya mereka tidak saling kejar-kejaran, mereka beredar pada porosnya, Allah pergilirkan waktunya, kemudian pada hari kiamat nanti Allah satukan mereka, Allah hancurkan mereka, Allah benturkan mereka. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Maka pasti mereka akan berkata, orang-orang kafir itu akan berkata, kemana kita akan berlari nanti? Kemudian itu adalah beberapa dalil naqli atau dalil dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kedahsyatan, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Sekarang kita akan beralih kepada dalil aqli, kiamat menurut para ahli. Nah, ini dalil tentang akal. Akal pun ternyata mau menerima tentang kebenaran hari kiamat itu. Setelah diteliti, ternyata memang benar bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ada tiga pengertian yang dibawakan. Yang pertama menurut ilmu geologi, yang kedua menurut ilmu fisika, yang ketiga ilmu astronomi. Nah, menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat, tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun, suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat
sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Kemudian menurut ilmu fisika, nah, letak matahari diperkirakan 150 dikali 1 juta kilometer jauhnya dari bumi. Bayangkan betapa jauhnya ya. Kemudian sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,7 dikali 1 nolnya. Ada banyak sekali kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliaran tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas. Dan pada suatu hari nanti, matahari tidak akan bersinar lagi. Kita tidak tahu ketika kita bangun pagi nanti, bagaimana rasanya bangun pagi tanpa sinar matahari. Waliya'udzubillah. Kemudian ilmu astronomi. Nah, menurut ilmu astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadinya tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan ya, seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat menubruk matahari. Dengan demikian, hancurlah bumi ini. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datangnya secara tiba-tiba. Maka, Islam memberikan tanda-tanda terjadinya. Dalam beberapa keterangan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda-tanda terjadinya kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Antalidal amatu rabbataha. Begitu kata hadisnya. Seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Yang kedua, ketika para pengembala unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Begitu kata hadisnya. Ketika pengembala unta itu, orang-orang Arab Baduy itu saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, kedua tanda-tanda kiamat ini sudah kita alami. Ya, seorang budak perempuan yang melahirkan anak majikannya, kemudian di Arab sana, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, itu di Timur Tengah itu orang-orang Arab Baduy, orang-orang padang pasir gitu ya, orang-orang padang pasir itu saling berlomba-lomba dalam mendirikan gedung-gedung tinggi, Burj Khalifa gitu kan, bangunan tertinggi di dunia. Kemudian ada lagi di Menara Masjidil Haram. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat akan terjadi. Kemudian yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Ini pun sudah kita alami. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa para ulama-ulama kita. Ya, para sumber-sumber ilmu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawa, sehingga merebaklah kebodohan. Mereka lebih mendahulukan lisannya, mendahulukan ucapannya yang penuh dengan kebodohan daripada berpikirnya, sehingga terjadilah kekacauan, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Yang keempat, meluasnya perilaku meminum berbagai minuman keras, ya, merebaknya kemaksiatan, perzinahan, mabuk-mabukan, segala macam maksiat. Sudah tidak ada urat malunya mereka, ya, sudah merebaknya kemaksiatan. Nah, ini tanda-tanda kiamat akan terjadi. Kemudian masa atau waktu terasa amat pendek.
sudah kita alami juga ini. Bagaimana kita merasa, wah sudah hari Rabu lagi, wah sudah hari Kamis lagi, wah sudah hari Minggu lagi. Kemarin perasaan baru aja kita tahun baruan, sekarang sudah tahun baruan lagi. Nah, ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Masa atau waktu terasa amat pendek. Kemudian munculnya Dajjal. Nah, ini nanti akan kita rasakan bagaimana besarnya fitnah Dajjal. Yang pertama-tama, Dajjal itu akan mengaku sebagai hamba Allah yang soleh. Kemudian Dajjal itu akan dibekali atau akan diberikan kemampuan untuk melakukan suatu hal yang membuat kita terfitnah, seperti seperti bisa mengobati orang yang sedang sakit. Bahkan pada akhirnya si Dajjal ini bisa memberikan atau menurunkan hujan, ya, memberikan semuanya fitnah-fitnah Dajjal. Kemudian yang ketujuh, terbitnya matahari dari barat. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat kubro, di mana ketika hari kiamat itu akan terjadi, maka dimulai dengan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, terjadinya tanda-tanda akan tiba hari kiamat atau hari akhir merupakan sebuah proses yang panjang. Manusia tidak dapat mengira-ngira serta memprediksi terjadinya peristiwa tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa hari terjadinya kiamat benar-benar merupakan hal yang wajib diimani oleh setiap muslim. Seorang muslim yang mengimani hari kiamat tentu akan mempersiapkan dirinya untuk lebih beramal sebagai konsekuensi dan tanggung jawab makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Seperti yang sudah di awal-awal kakak singgung, bahwa salah satu hikmah dari tidak diberitahukannya secara pasti kapan kiamat itu akan terjadi adalah untuk ladang amal manusia, untuk manusia itu lebih bersemangat dalam beramal soleh, ya kan? Dan agar orang-orang yang terlena dengan maksiatnya itu segera kembali ke jalan yang benar, ya, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, kelas 12 kuliner yang mudah-mudahan Allah muliakan, untuk pertemuan hari ini kakak rasa cukup penjelasannya. Kita akan lanjut di penugasan. Ada 2 tugas yang akan kakak berikan untuk kesempatan hari ini. Yang pertama, ada 1 isian yang harus kalian isi. Nanti kakak kirimkan link untuk Google formatnya. Tugas yang kedua adalah kalian coba tulis dengan rapi dalil-dalil nakli yang tadi kakak sudah berikan. Kemudian coba kalian baca dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dan hasil bacaannya bisa kalian rekam lewat voice note atau lewat video, silahkan saja, bebas, dan dikirim via Jabri ke kakak. Nanti kakak akan periksa satu persatu, kemudian kakak akan nilai bacaan kalian dan tulisan kalian. Nah, sekian dari kakak. Jazakumullahu khairan katsira telah mendengarkan penjelasan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap patuhi prokes 5M, tetap semangat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.